ada National University Debate Championship ya. Jadi debat bahasa Inggris gitu ya. Nah, itu diadain juga sama pihak kampus dan kebetulan di tahun 2022 itu dapat juara 1, di tahun 2023 pun juga dapat juara Wah, 1 Masya Allah, gitu. keren sekali. Selamat datang di UM Metro Podcast, podcastnya Generasi Sukses. Tempat di mana obrolan seru dan inspirasi segar selalu hadir untuk kamu. Oke teman-teman, di sini saya Nisa Nursela akan memandu cerita-cerita seru nih hari ini bersama narasumber yang sangat luar biasa tentunya. Penasaran kan pasti ya? Selamat datang kepada narasumber kita hari ini. Wah, ceria sekali Kak ya? Ceria banget. Senang bisa hadir ke sini ya. Betul, boleh dong dikenalkan dirinya kepada teman-teman pendengar kita. Oke, saya dulu atau kamu dulu? Boleh, Oke, Bro saya dulu. Imam. Oke, hai Sivika, perkenalkan nama saya Imam Rashid. Saya alumni pendidikan bahasa Inggris angkatan 2024. Oke, boleh silakan. Oke, langsung ya berarti. Ya, betul Oke. sekali. Kalau gitu, halo semuanya. Nama saya Raihan Pambudi. Nah, kalau di kampus biasanya dari dulu biasa dipanggil Kak Ray gitu ya. Kak Ray. Kak Ray, iya. Betul. Jadi orang-orang biasanya kenalnya Kak Ray. Saya juga sama kayak Kak Imam. Jadi di sini alumni dari UM Metro. Baru lulus banget kemarin wisuda di bulan November. Jadi angkatan 2024 lulusannya. Oke, fresh graduate sekali ya. Bener tentunya, banget. Kak, ya. Masih bau-bau harum baru Iya sih. lulus Iya, ya, betul. iya. Oke, ngomong-ngomong, narasumber kita sudah luar biasa nih teman-teman. Jadi kita akan membahas tentang student life and stories berkaitan tentang masa-masa kuliah yang seru tentunya Kak ya, yang menarik. Kira-kira teman-teman pasti penasaran sih. Di depan kita ini ada 2 narasumber dengan berbagai kegiatan yang sangat luar biasa ya. Dengar-dengar nih ya Bro Imam ini aktif sekali di berbagai organisasi, Masya Allah. Masya Allah, bener banget sih Bener kalau Bener itu. banget Kak ya, Bener oke. banget ya. Ya. Betul sekali. Lumayan sih ya, lumayan lah. Ada beberapa organisasi yang memang kita ikuti gitu ya di kampus Universitas Muhammadiyah Metro ini. Wah, seperti keren itu. sekali. Oke. Selanjutnya ada Bro Rehan yang aktif sebagai mahasiswa yang sering magang tentunya Kak ya. Boleh dong Kak berbagi ceritanya ya Luar biasa. sebagai mahasiswa yang produktif di UM Metro. Silakan Kari. Oke, makasih banget loh ini sebenarnya. Aktif banget magang, bisa iya bisa enggak, tapi emang beberapa kali ngikutin tuh ada beberapa kegiatan internship gitu kan di kampus ini yang aku ikutin. Salah satunya adalah asistensi di lembaga bahasa. Jadi saya selama kuliah itu saya ini ngikut jadi asisten di lembaga bahasa, bahkan waktu itu dari semester 3 itu udah mulai jadi asisten di sana. Jadi juga banyak sekali hal-hal yang dilaksanakan ya di sana, kayak semisal pengajaran basic listening, lalu ada juga ngawas ujian IPT. Kalau anak-anak UM kan biasanya kalau lulus harus ada salah satu syaratnya kan Iya, TOEFL betul gitu ya. sekali, iya, Tapi Kak. kalau semisal kalau di luaran kita bilangnya TOEFL, kalau di UM sendiri kan bilangnya IPT. Nah, Iya. itu biasanya ditugaskan ke kita juga tuh sebagai asisten, kita ngawas ujiannya mereka. Selain itu di akhir-akhir masa perkuliahan aku juga sempat nih masuk dan gabung sama tim KUI. Jadi di tim KUI ini banyak banget hal-hal baru yang aku pelajarin. Karena apa? Karena di situ aku baru tahu nih gimana caranya live streaming. Karena kan kadang kan kita lihat ya, kalau acara atau event-event besar yang ada di UM ini biasanya ada live streaming dan lain-lain Iya, ya. betul sekali, Kak. Ada juga bagian yang moto-moto dan lain-lain, kayak sebenarnya itu mereka siapa gitu. Ternyata waktu aku masuk ke magang di situ, ternyata itu adalah tugas dari KUI dan kantor kerjasama itu tadi. Oke. Nah, setelah di situ banyak ternyata cerita-cerita menarik yang membuat insight baru ke Kak Ray ini sendiri gitu, ke saya gitu. Selain itu juga selama dunia perkuliahan, aku juga sempat aktif buat jadi asisten dosen, salah satu dosen di pendidikan bahasa Inggris, itu ada Mem Eva. Tapi kadang juga saya bantu-bantu di dosen Mr. Yasmika Biahaki, itu juga kadang sering dipanggil buat membantu beliau gitu di pengajaran. Gitu sih. Keren sekali ya teman-teman semuanya, teman-teman Sivika pasti nanti akan ketemu nih mahasiswa-mahasiswa semester akhir ya bersama 2 guru kita ini di EPT ya. Oke, di sini kan Kakak sudah memiliki banyak sekali kesibukan Kak ya selama masa kuliah itu. Pasti kan sangat produktif sekali.
tips ataupun kiat-kiat yang perlu dilakukan nih sebagai pendengar untuk teman-teman yang mendengarkan obrolan menarik kita ini ya, yang perlu dilakukan untuk membagi waktunya nih antara kesibukan yang paling priority sama yang bukan kurang ya Kak ya, tapi sepertinya perlu nanti dulu gitu. Boleh silahkan disampaikan. Jadi pasti banyak ya, sebenarnya banyak cara. Mahasiswa tuh pasti setiap masing-masing dari mahasiswa mereka memiliki yang namanya itu pasti independensi ya gitu ya. Jadi dia independen dengan pikiran mereka seperti itu. Kalau dari Kak Imam sendiri, Kak Imam tuh selalu dalam membagi membagi waktu untuk bagaimana kita sih menyikapi problematika yang ada di kampus gitu. Pasti yang pertama utamakan dulu yang belajar. Yang tugas-tugas pembelajaran itu pasti kita utamakan terlebih dahulu. Baru nanti kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kan kadang ada mahasiswa yang aktif organisasinya nih gitu. Cuman di kelasnya ya begitu lupa kayak gitu kan, lupa. Kadang gitu ada sih. Yang gitu ya. Kayak melupakan. Ada yang kayak gitu. Cuman kita kalau sebisa mungkin tetap jalan dua-duanya nih kalau bisa. Kalau bisa jalan dua-duanya kenapa enggak harus kan gitu satu ya. Harus satu. Kenapa harus satu? Jadi bisa dua-duanya seperti itu. Kemudian yang kedua tentunya setelah pembelajaran itu sendiri pasti kita dengan siapa kita bergaul gitu ya. Anak-anak kuliah kan biasanya banyak nih ya teman pergaulannya gitu. Jadi masa-masa. itu pasti waktu di situ, produktivitas kita sebagai mahasiswa itu juga tergantung dari lingkungan kita selama di perkuliahan di kampus. Seperti itu sih. Itu kalau dari Kak Imam sih. Oke, berarti garis besarnya itu adalah yang pertama prioritaskan tugas, yang kedua itu pilih teman yang baik ya untuk si kita semuanya ya. Kemudian untuk Bro Rehan sendiri gimana Bro? Bener banget sih kalau apa yang dibilang sama Kak Imam itu 11-12 lah ya, gimana cara mengaturnya. Cuman bedanya kalau tadi secara umumnya udah dijelasin sama Kak Imam, kalau di aku sendiri itu biasanya kalau membagi tugas ini memang kita tahu dulu di mana tugas yang lebih penting dan mana yang bisa dinanti dulu kayak yang dibilang tadi ya. Nah, semisal kita udah ada banyak tugas dan itu deadline-nya banyak gitu ya, deadline-nya deket gitu ya istilahnya. Nah, biasanya saya sendiri itu buat kayak deadline semu gitu loh. Kalau deadline semu menurut saya, jadi kalau semisal deadline ini ada di tanggal 20, saya pikir kalau deadline itu di tanggal 18-an gitu. Jadi waktu mengerjakannya berarti di tanggal 18 karena apa? Nanti waktu mengerjakannya itu nggak terburu-buru. Jadi tugas kita bisa maksimal. Selesai dengan baik Iya gitu bener ya, banget. Bro, ya. Kadang kan kalau kita udah sistem kebut semalam kan kayak yang Kurang penting maksimal jadi gitu ya. ya. Betul Nah, itu ya. yang biasanya jadi permasalahan di anak-anak mahasiswa. Jadi dia nggak bisa ngatur waktu yang mana dulu yang dikerjain dan gimana kita ngerjainnya biar ini maksimal semua. Nah, itu tadi mungkin bisa dijadikan contoh kayak kalian buat aja nih atau bisa juga dijadwal aja kalau nggak mau dibuat deadline semua, kalian bisa jadwalkan aja yang mana duluan. Oh, ternyata yang ini lebih susah nih. Mungkin bisa dikerjain ini dulu gitu atau yang ini ternyata ini tugasnya masih termasuk ke gampang lah kayak sejam 2 jam udah selesai gitu. Itu bisa nanti dulu. Yang penting yang tugas besarnya dulu yang dikerjain gitu sih biasanya kalau aku. Oke, itu ya Bro Rehan. Jadi itu adalah cara mengatasi deadline tanpa drama ya. Benar Betul banget, sekali ya. Gak ada drama-drama. Iya, gak ada drama-drama, gak selesai, gak ada drama-drama dimarahin dosen ya Nah, Bro benar ya. banget. Itu yang harus Betul dihindari sekali. sebenarnya. Iya, betul sekali. Apalagi kan teman-teman Sivika ini pasti mahasiswa-mahasiswa yang sering deadline ya Kak ya. Biasanya Ya gitu. betul, sampai dikejar-kejar dosen ini belum ngumpul Iya, gitu biasanya sih. ya. Kebanyakan gitu Kebanyakan sih. gitu. Itu Dan ada- mahasiswa UM tuh rajin-rajin sih. Oh, rajin-rajin. Keren Alhamdulillahnya sekali. anak-anak kelas kita juga rajin-rajin Oh, banget Masya sih Allah, waktu itu. Jadi rajin-rajin. lingkungan kita memang mengajak kita buat berkembang banget sih waktu itu. Yes. Jadi ya pokoknya dimanapun itu sebisa mungkin kita yang mengejar teman-teman kita lah. Oh, keren. Kalau Iya. gitu kan. Bener banget. Gimana Bener, caranya bener. bisa sama atau setidaknya setara lah sama mereka, nggak Wah. tertinggal jauh gitu. Betul. Lingkungan itu memang sangat berpengaruh sekali Kak ya di pertemanan gitu-gitu. Kebetulan di UM Metro ini kan memang anak-anaknya sangat luar biasa sekali Kak Masya ya. Allah. Mahasiswanya memang keren-keren semua, berprestasi semua. Salah satunya ya kakak-kakak yang diundang ke sini. Tentunya banyak sekali prestasinya yang
nanti akan kita bahas lebih lanjut. Oke, ngomong-ngomong nih Kak ya, ngomong-ngomong tentang pergaulan dan dunia pertemanan nih. Kalau kan ngekos Kak ya, dulunya Iya, di kebetulan Kebetulan iya. sekali. Kita Kebetulan- berdua ngekos. Kebetulan ngekos ngekos. ya. Ini teman-teman teman-teman Speakers pasti banyak banget ya yang ngekos ya di Metro ini. Boleh dong Kak bagiin tips dan trik menjadi mahasiswa yang ngekos yang efektif dengan budget yang sesuai gitu ya. Oh. Maksudnya budget yang nggak terlalu banyak, minimum gitu ya Oh, pengaturan bahasanya. kelola Iya, betul. keuangan gitu ya, kelola Benar keuangan gitu sekali, ya. pengelola Oke. keuangan sebagai anak kos. Kira-kira boleh dong ya. Itu jagonya Boleh. Bro Imam Oh, gitu banget ya? sih. Masya Dia Allah. benar-benar jago mengelola Oke. keuangannya. Mengelola Keren keuangannya. Mungkin sekali. dari kamu dulu deh, nanti aku tambahin bro. Boleh. Oke, oke. Jadi kalau semisal dari saya sendiri ya, kalau pengelolaan keuangan sebenarnya kalau dibilang aku jago ngelola uang itu enggak juga, tapi dibilang sering kehabisan uang itu enggak juga. Oke. Dan itu juga sesuatu yang aku heranin karena saya sendiri gitu ya, dijatah tuh sama orang rumah itu seminggu itu 150 dikirimnya. 150.000 dan itu yang harus diatur aku sendiri untuk beli apa, untuk beli makan, bensin, mungkin paketan dan lain-lain, bahkan kayak semisal odol, sabun dan lain perintilannya sebagainya gitu ya, ya, Kak, ya, banyak betul. banget dan itu yang harus diatur dari uang segitu. Nah, kadang itu kayak kalau semisal kita dipikir ke logika sebenarnya itu kayak nggak masuk banget loh. Duit itu 150 bisa makan 3 kali lalu untuk perintilannya Tercukupi gitu. Iya, betul. Nah, jadi biasanya kalau ke saya sendiri memang pada dasarnya dari dulu itu anaknya suka nabung aslinya. Keren sekali Nabung ya. tapi kayak yang nabung uang darurat. For example kayak semisal nih, aku ada uang segini sebelumnya, semisal ada 200.000. Misal ada 200.000, terusan dapat lagi nih 150. Nah, uang 200.000 ini adalah uang limit aku gitu. Jadi 200.000 ini udah aku anggap habis sebenarnya. Jadi uang aku yang boleh dibelanjakan adalah 150. Gimana caranya aku ngatur nih 150 ini untuk jadi kebutuhan aku sehari-hari gitu. Jadi ketika ada suatu hal, misal ban bocor ataupun harus ganti oli gitu, pakai uang yang limit ini tadi 200.000 ini bisa dimanfaatkan gitu. Jadi kalau semisal kita pengen jajan itu biasanya aku eman-eman kalau ini masih ada 210.000 gitu. Oh, berarti 10.000 ini bisa untuk jajan gitu. Tapi kalau udah sampai di limit atau batas yang aku tentuin, itu aku udah stop buat jajan gitu. Makanya apalagi di Metro ini kan banyak banget jajanan ya. Allah, iya, Dan Kak. itu yang Dari biasanya ujung jalan sampai Iya, ujung jalan bener semua banget. Dari jajan Simpang ya. Bener Di banget. sini. Iya, betul Apalagi banget, kalau betul. udah main sama Kak Imam ini biasanya Waduh. kita banyak banget jajan gitu ya. Waduh. Nah, itu biasanya nanti untuk menutupinya kalau semisal aku kemarin udah jajan nih, berarti biasa aku 2-3 hari itu nggak jajan dulu gitu. Oke. Biasanya gitu. Tapi untuk nahan-nahan nggak makan gitu jangan sampai sih, karena untuk kesehatan juga kan. Kurang Kebetulan baik kan ya, Kak, ya? Iya, benar banget. Jadi kalau misal kita sampai nahan-nahan buat makan itu juga kayaknya kurang baik. Jadi seenggaknya kebutuhan terpenting kita itu apa dulu? Yang pasti adalah makan gitu Iya, ya. betul Makan itu sekali. adalah sesuatu yang sangat penting, teman-teman. Jadi kalau misal kalian uang segitu, harus kalian arahin ke makannya dulu. Gimana kalian bisa hidup dengan baik di kos-kosan itu tadi. Iya, gitu. betul sekali. Apalagi jauh dari orang tua, Kak ya. Bener banget. Tentu saja. Karena Jadi- kalau sakit pun kita bakal ngeluarin Iya. budget lebih banyak Iya, gitu kan. betul. Itu adalah perhitungan yang sangat matematis tentunya ya. Boleh Bener, Bro bener. Imam tanggapannya untuk yang Oke. permasalahan ini. Ya kurang lebih sama lah ya. Kalau Kurang saya lebih sendiri pengelolaan keuangannya mungkin agak sedikit berbeda di sumber dananya gitu ya. Oke. Di sumber dananya. Kalau tadi Kak Rehan kan sudah berbicara kalau misalnya mingguannya dapat ya Kak Rehan ya. Nah itu kalau saya sebenarnya nggak ada jatah seperti itu. Sebenarnya nggak ada jatah. Cuman pasti satu bulan itu kurang lebih ya 500.000 lah gitu misalnya. Itu kalau untuk ukuran di Metro luar biasa sih ya, harus bisa Memanajemen. memanajemen Iya. dengan baik gitu ya. Iya. Sangat harus baik dengan sih. makan gitu ya. Nah itu kuncinya yaitu tadi kita harus nabung, kita harus punya Dana darurat. dana darurat Iya, gitu betul ya. sekali. Misalnya sekarang nih bawa di dompet tuh minimal harus ada 100.000 deh atau 50.000 untuk dana darurat ya, tadi ban bocor atau mungkin kehabisan bensin nih, mohon maaf gitu kan, lupa ngisi bensin kan kehabisan bensin. Iya, Nah gitu. betul Jadi kita harus siap sedia gitu. Apalagi
benar tadi yang Kak Rehan sampaikan, kalau misalnya di metro kan banyak jajan nih, gitu kan. Apalagi Godaannya berat banget loh itu. banyak, berat harus- banget gitu. Iya. Kalau misalnya kita banyak teman-teman yang ngajak, ayo kita ke sini gitu. Ayo kita ke Ayo, sini, gitu ayo ya. gitu. Mau nggak ikut kan gimana gitu Iya, ya. Mungkin betul. makanya kita menyesuaikan aja lah gitu. Iya. Kita ikut gitu. Nah, seperti itu duit dia uang-uang yang kita pakai untuk dana darurat itu sebisa mungkin memang jangan dipakai dikeluarkan gitu. Kalau memang nggak darurat banget seperti itu. Intinya satu, kita harus makan dulu. Kalau udah urusan perut ini aman Betul gitu ya. Nomor Benar, satu. makan. Bener kan ya? Kalau belum makan pun nggak bisa berpikir. Iya, kita pokoknya kan. kalau satu Iya. itu udah pasti. Satu, kita harus makan dulu urusan perut utama, kemudian baru kayak yang lain-lainnya seperti sabun dan lain-lainnya gitu. Manage-nya ya seperti itu sih kurang lebihnya gitu. Iya betul. Jadi itu tadi ya caranya kita bisa menahan diri ya bro ya, Menahan bisa diri. menahan Menahan diri diri dan dari godaan-godaan. dari segala godaan yang ada Iya. di lingkungan pertemanan tentunya kak ya, harus memilih-milih nih. Jadi penting banget ya bro kalau kita punya teman yang saling mengerti gitu ya. Yes. Betul. Benar banget. Ya sih, bener banget Kalau itu. teman kita nggak pengertian kan susah juga Iya. gitu ya. Iya. Itu tadi. Jadi harus ada dana darurat dan mempersiapkan diri ya untuk Tahu mana Iya. yang penting gitu, mana yang Betul. diutamakan gitu. ya seperti itu. Itu tadi ya. Kemudian nih bro dan bro Imam dan bro Rehan ya, kita sudah membahas mengenai itu tadi, mengenai pengelolaan keuangan ya tentunya. Pasti mahasiswa-mahasiswa di luar sana ya, bukan hanya dari UM, kan kita ditonton dari seluruh mahasiswa ya. Iya. Ya, Luar bukan biasa. hanya dari Civitas UM ya. Ini adalah tips yang sangat luar biasa sekali ya, yaitu memanage keuangan dengan baik, kemudian memberikan skala prioritas nih. Nah, Dan benar banget. jangan lupa tujuan kita adalah belajar atau Belajar. menuntut ilmu ya tentunya. Iya. Jadi jangan pernah malu meskipun ayo kesini nggak bisa nih gitu ya. Iya. Malu nggak enak, jangan ya. Jadi kita harus bisa membentengi diri kita sendiri gitu. Masuk akal. Betul. Kembali lagi di lingkungan pertemanan nih kakak-kakak semuanya ya. Kita kan tahu nih mental health ya yang kita alami, yang lagi Iya. bergejolak ya di dunia mahasiswa, di dunia kaum muda ya, Gen Z dan lain sebagainya. Itu kan mengalami banyak sekali permasalahan ya tentunya gitu. Oke. Untuk kakak-kakak sendiri selama menjadi mahasiswa nih, bagaimana upaya atau cara yang kakak lakukan untuk menjaga mental kakak tetap sehat dan selalu positif vibes dimanapun seperti itu? Boleh tanggapannya? Silakan. Fun fact ya, jadi Iya. kalau orang-orang yang kenal aku, bahkan pertama kali ngelihat aku biasanya ngelihat Kare itu positif vibes banget gitu. Masya Gitu ya? Allah. Benar, serius lah. Kayak mereka tuh bilang Kare ini orangnya positif vibes, jadi enak dilihatnya. Padahal terkadang ya kita ada rasa galau atau Iya, kadang juga betul. pasti ada feeling blue-nya lah Iya, ya. betul. Namanya kita anak-anak kuliah, anak-anak remaja ya, anak bujang gitu ya. Ya tetap ada aja kita feeling blue, tapi ternyata hal-hal yang kita bawa itu tadi bisa membawa vibes positif ke orang lain. Nah, gimana caranya aku buat bisa jaga mental health itu tadi adalah satu, itu pastinya dengan cara menikmati hidup gitu ya. Jadi caranya kayak enjoy aja gitu, kayak let it flow gitu, kayak semisal orang ngajak jalan atau orang ngajak main, ya udah ikutin main. Kalau semisal lagi bete nih, terusan ada yang ngajak, ya kita main game atau kita main kayak hal-hal kecil seperti mabar main bareng gitu ya, main bareng untuk game gitu, Mobile Legends or something gitu. Itu juga bisa ngangkat mood banget sebenarnya. Itu yang bisa gimana caranya kita bisa tetap ngobrol sama orang lain, itu juga salah satu hal yang ngebuat mood aku selalu baik waktu itu sih. Lalu selanjutnya juga ada hal-hal eksternal ya pastinya, kayak dorongan-dorongan dari teman yang ternyata for your information, pastinya circle itu bukan sesuatu yang buruk sih menurut aku sendiri. Jadi ketika kita punya circle yang mendukung kita untuk terus positif, itu yang bikin mental health kita juga bagus. Jadi lebih baik gitu. Bener ya, banget. bro ya. Jadi kalau betul. semisal kita dapat lingkungan pertemanan itu yang baik gitu ya, yang mereka isinya guyonan, bercandaan, itu yang ngebuat aku selalu kayak punya
vibes yang positif gitu. Karena apa? Karena ketika kumpul sama mereka, aku bahagia gitu loh. Kayak seneng gitu karena bisa berbagi cerita. Walaupun kadang kan tetap aja ya kayak kita ledek-ledekan atau berkeluh kesah gitu. Tapi hal-hal kayak gitu malah yang ngebuat kayak kita bisa bertukar pikiran. Terus juga kita nggak mendem sendiri gitu. Karena kita punya teman yang dirasa kayak deket gitu. Itu yang ngebuat kita bisa meluapkan emosi mungkin ya, meluapkan keluh kesah kita selama di dunia perkuliahan, dan juga bisa bertukar pikiran itu tadi. Itu Iya, sih. betul. Teman-teman yang mendukung ya, Iya. mensupport. Gimana kalau tanggapan Bro Imam? Ya kalau aku kurang lebih sama sih ya. Kurang Cuman lebih sama. paling memang mungkin untuk teman-teman Civika semuanya kebanyakan terkena mentalnya mungkin ya, kalau misalnya ada yang kena mental gitu ya. Mungkin itu di akhir-akhir tuh kan. Di akhir-akhir udah mau menjelang skripsi. Oh, biasanya iya, sih betul. iya Biasanya sih. kan gitu kan ya, kalau misalnya kebanyakan di teman-teman kampus semuanya seperti itu. Nah, gimana sih? Ya itu tadi, kalau tadi Kak Rehan menyampaikan kalau misalnya Kak Rehan itu positif vibe banget gitu ya, Masya Allah. gitu kan kalau orang-orang lihat gitu kan ya. Nah, kalau saya mungkin nggak tahu ya saya gimana gitu ya, tapi mungkin positif juga sih. Kita harus membawa diri kita tuh sesuatu hal yang positif gitu. Apapun itu, kalau bisa kita itu jangan yang serius-serius banget gitu ya. Maksudnya dalam artian tuh kalau misalnya di kelas kita belajar, ya kita have fun aja. Tadi benar kata Kak Rehan, kita harus bahagia, kita harus tahu nih kapan bercanda, kapan seriusnya gitu kan. Nah, biar supaya mental health kita itu tetap, ya intinya kita terjaga lah, nggak Betul yang sekali. terjerumus banget. Kan biasanya ada yang Atau nggak terjerumus kemana-mana Iya, gitu ya, arah masih kemana-mana lurus gitu. aja. Jadi seperti itu ya, mungkin memang sometimes memang ada seperti yang Kak Rehan tadi omong, ada mungkin Feeling ada blue. feeling blue-nya, bad mood-nya gitu kan ya, atau yang tidak sesuai gitu ya. Tapi kita tetap harus sebisa mungkin jangan menunjukkan nih kalau kita sedang punya masalah mungkin ya, atau ada masalah, kita jangan menunjukkan. Supaya apa? Supaya kita nanti positive vibes kita tetap dapat. Jadi Iya. kita tidak menularkan ke teman-teman yang lain Iya. lah. Seperti Benar-benar. itu. Seperti itu kan Benar ya. sih, jangan Gitu. sampai. Memang Begitu. ya memang harus seperti itu sih. Jadi apalagi tadi faktor eksternalnya juga sangat mempengaruhi sih. Faktor eksternal Iya, itu betul sangat sekali. mempengaruhi. Dari kita masuk kuliah aja itu pasti udah namanya temen, pasti udah tahu kan kita harus pilih-pilih juga gitu. Memang semuanya berteman gitu kan. Ya, Tapi tadi- yang bestie Iya, tetap Iya, harus jadi- dipilih. Iya, Seperti jadi itu. ada circle-circle yang memang harus positive vibes gitu, supaya apa? Supaya kita semua tuh ya tetap pembawaannya tetap positif kan gitu, supaya kita tidak yang aneh-aneh lah gitu. Karena tadi fokus kita kan belajar gitu, fokus kita belajar. Kalau misalnya kita feeling kita nggak baik gitu ya, perasaan kita lagi mungkin agak-agak sedikit kacau sedikit, kalau misalnya kita nggak positif, nanti malah nggak terselesaikan gitu ya, Iya, tugas-tugasnya atau permasalahan-tugas, permasalahannya. iya, betul Malah sekali. kemana-mana gitu ya. Nah, gitu sih. Atau kalau enggak, ini jadi salah satu alasan kenapa Bro Imam dan Bro Rehan ini sangat berteman ya, karena sama-sama memberikan positive vibes satu sama lain gitu iya. ya. Wah, keren Bisa sekali jadi. ya. Iya teman-teman benar ya. banget. Fakta waktu itu kita sampai kayak di notice sama salah satu dosen FAI ya. Masya Kayak Allah. selalu di notice kenapa sih kenapa sih Rehan sama Imam ini selalu berdua gitu. Oh, Masya Karena Allah. benar-benar kita selalu berdua kemana-mana. Saling melengkapi. Iya, saling melengkapi itu tadi. Alhamdulillah, rezekinya ada aja. Masya Biasa. Allah, keren Masya Allah. sekali ya Alhamdulillah. pemateri kita hari ini ya teman-teman. Itu tadi dari pemateri kita hari ini, yaitu bagaimana sih kita memilih teman yang bisa mendorong kita ke hal-hal yang positif tentunya ya. Kemudian Kak, kan sudah lama banget ya berteman dan lain sebagainya. Pasti kan kalian punya pengalaman dan cerita-cerita seru nih ya yang ada di selama menjadi mahasiswa. Boleh nggak sharing ke teman-teman semuanya ya, pengalaman dan pencapaian yang luar biasa nih tentunya pasti ya ke teman-teman semuanya sudah dialami selama menjadi mahasiswa. Oke. Mungkin aku dulu ya, Bro ya. Boleh banget. Jadi luar biasa ya, kami berkuliah di Universitas Muhammadiyah Metro ini banyak sekali pengalamannya, dari mulai hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang luar biasa gitu ya. Tadi kalau ditanya pengalaman yang nggak terlupakan gitu ya, Waduh, pengalaman yang iya. luar biasa gitu. Itu kalau Kak Imam sendiri tahun 2023 kalau nggak salah, itu tahun 2023 Kak Imam pernah jadi speaker di internasional gitu ya, speaker Masya Allah. internasional Keren di- sekali.
salah satu universitas di negara Filipina itu bersama negara-negara ASEAN, dan itu berkat dosen Kak Imam juga gitu kan. Jadi Kak Imam harus jadi speaker di sana gitu. Itu luar biasa, itu pengalaman yang luar biasa bertemu dengan teman-teman dari kampus lain, dari universitas lain, dari banyak negara gitu kan. Itu kan luar biasa. Betul Nervous sekali. tapi ya udah kita jalanin aja. Ternyata Nervous tapi ya udah. ternyata biasa aja ternyata ya. biasa aja gitu. Iya, Ternyata ternyata. kita juga Kenal bisa gitu ya. kita bisa gitu. Kita Oh, sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Metro gitu ya, yang memang di Indonesia ini mungkin ya lumayan gitulah ya gitu. Untuk Sumatera terkenal nih gitu. Iya, Nah, betul kita sekali. menjadikan itu sebagai batu loncatan kita untuk ke internasional gitu. Itu luar biasa sih. Itu Keren. pengalaman sangat tak terlupakan sih. Itu kalau untuk Kak Imam sih. Betul, keren sekali ya teman-teman, jadi salah satu speaker atau pembicara ya di ajang internasional ya Kak ya di Filipina. Yang paling berkesan Bro di sana, ada nggak sesuatu atau pesan atau motivasi yang Bro dapat dari sana yang sangat-sangat melekat sampai sekarang nih? Ya, mungkin yang sangat melekat gitu ya. Ternyata yang Kak Imam tahu, ternyata di luar sana kita tuh mampu bersaing gitu. Kita tuh mampu bersaing, ternyata enggak. Mungkin Kak Imam expect-nya tuh wah luar biasa tinggi nih dengan teman-teman dari universitas lain gitu kan. Kita mungkin udah insecure duluan deh. Waduh. Gitu. Biasanya gitu. Biasanya kan gitu ya, ada feeling-feeling insecure-nya. Ternyata waktu sudah dijalani, sudah mencoba, oh ternyata sama Saya bisa ya, gitu saya ya? bisa gitu. Saya Waduh, bisa Masya untuk Allah. menyelesaikannya gitu. Ternyata ya dari situ itu pengalaman yang memang sangat-sangat luar biasa sih untuk Oke. Kak Imam sendiri selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Metro, salah satunya itu. Berarti harus percaya diri ya untuk Percaya menghadapi sebuah tantangan gitu dari pengalaman Kak Imam. Kita lihat dari Bro Re, gimana Bro Re untuk pengalaman dan pencapaiannya? Oke, kalau dari Kak Imam tadi ada hebat banget ya, dia Iya, bisa keren jadi sekali. pembicara internasional. Kalau aku mungkin masih di tahap-tahap nasional ya. Waktu itu selain belajar di UM ini yang sangat menyenangkan, ternyata aku juga dikasih kesempatan tuh buat belajar di kampus lain. Waduh. Karena aku jadi salah satu peserta pertukaran mahasiswa Merdeka waktu itu. Dan waktu itu dapat di Universitas Muhammadiyah Semarang. Jadi selama 1 semester itu aku terbang ke Semarang, terusan maksudnya kuliah di Semarang. Jadi belajar culture dan lain-lain yang berkenaan dengan kota tersebut gitu ya. Dan itu yang ngebuat aku tahu juga tuh culture dari orang-orang di Semarang ya? Di Semarang gitu. Bahkan nggak cuma di Semarang, ada juga dari tempat-tempat lain gitu iya, di betul. seluruh Indonesia. Karena itu kan dari semua orang di Indonesia ya, mahasiswa di Indonesia itu bisa daftar. Dan kebetulan kita dikumpulin jadi satu di Universitas Muhammadiyah Semarang itu tadi. Yap. Banyak banget pembelajaran yang aku dapat di sana, mulai dari belajar budaya, bahasa pun, jadi habit juga Iya, itu betul. juga kayak aku tahu karena aku ngikut PMM itu tadi Iya, gitu. betul. Dan sampai sekarang pun masih bisa saling keep in touch gitu ya sama mereka gitu, karena memang seakrab itu karena waktu itu kita ditaruh di asrama gitu. Nah, selain itu juga kalau ngomongin yang di kampusnya, kebetulan aku juga beberapa kali memenangkan juara NUDC. Oke. Jadi kalau misal di kampus itu kan ada National University Debate Championship ya. Jadi debat bahasa Inggris gitu ya. Nah, itu diadain juga sama pihak kampus, dan kebetulan di tahun 2022 itu dapat juara 1, di tahun 2023 pun juga dapat juara Wah, 1 Masya Allah, gitu. keren sekali pembicara duo kita hari ini ya, Itu teman-teman juga Sivikas. iya. Nah, makanya itu juga salah satu hal yang sangat-sangat berkesan buat aku, karena kayak nggak expect aja, karena di sini banyak banget orang-orang yang hebat gitu ya, dan ternyata aku bisa jadi salah satunya gitu. Iya, keren ya, salah satunya menjadi pemenang NUDC ya teman-teman, yang ini bisa go internasional menjadi speaker, Masya Allah ya. Masya Allah. Semua prestasi mahasiswa di UM Metro pasti sangat-sangat luar biasa Kak ya, tentunya, dan ini salah satu yang kita bawa ke sini narasumber kita hari ini gitu. Dari pengalaman yang sudah Kakak jalani nih selama berkuliah mungkin ya, yang paling berkesan nih, yang paling bener-bener gak bakal saya lupakan nih sampai kapanpun, kira-kira apa nih Kak? Boleh dibagikan ke teman-teman.
Bener ya? Apa nih? Itu agak sulit ya Agak sebenarnya sulit. kalau Semua ngomongin. berkesan ya. Iya, karena Iya, semuanya semuanya menurut berkesan. kita berkesan Iya, gitu, Masya kayak Allah. apapun ceritanya itu pun berkesan gitu. Makanya kalau misal ditanyain apa yang paling berkesan, itu kadang kita masih mikir apa ya Iya, gitu. apa ya, sebenarnya. Ternyata semuanya memang berkesan Iya, dan memberikan gitu. cerita masing-masing. Iya, karena ada cerita masing-masing di baliknya gitu. Gitu. Oke, jadi itu tadi teman-teman Civika semuanya beberapa pengalaman yang dibagikan oleh Kak Ray dan Kak Imam ya kepada teman-teman semuanya. Boleh dong Kak Ray kasih motivasi kepada teman-teman Civika di rumah supaya lebih rajin mengikuti kegiatan-kegiatan baik di MBKM secara nasional ataupun nanti punya kesempatan ke yang go internasional ya, Masya Allah. Boleh dong, silahkan disampaikan. Oke, motivasi Iya, ya. betul sekali. Oke, kalau semisal motivasi, semisal kita ngomongin hal-hal yang berbau dengan prestasi dan lain-lain, buat teman-teman ini biasanya di awalnya itu ada rasa takut gitu ya. Dan rasa takut ini yang ngebuat kita semakin tidak bisa berkembang gitu sebenarnya. Makanya karena kita hidup cuman sekali, sebenarnya wajar banget kalau kita tuh salah-salah mengambil keputusan, terusan salah-salah merespons keadaan dan lain-lain. Itu wajar banget. Karena itu adalah cara gimana kita responsibel atau bertanggung jawab terhadap diri kita. Karena dari salah-salah itu tadi kita bisa belajar gitu. Yap. Nah, maka dari itu kita nggak boleh takut tuh buat ngambil keputusan gitu ya. Jadi kita coba dulu aja. Pokoknya coba dulu aja. Ada kesempatan apa kita ambil, ada kesempatan ini kita ambil gitu. Kalau semisal ada privilege untuk kita mendapatkan pengalaman baru, itu harus kita selalu coba gitu, karena siapa tahu dari pengalaman-pengalaman tersebut bisa membuat kita semakin berkembang. Itu tadi sih. Keren sekali ya itu tadi ya. Kita dengerin yang dari Bro Imam. Boleh silahkan. Iya, tentunya pasti tadi sudah sedikit disampaikan oleh Kak Rehan gitu ya untuk mahasiswa-mahasiswa teman-teman yang terutama yang berkuliah di Universitas Muhammadiyah Metro dan Betul. seluruhnya gitu ya, teman-teman Civika yang ada di Indonesia tentunya. Yang pasti kita tugasnya itu cuma satu, belajar gitu ya. Yap, Tugasnya belajar. itu cuma satu, belajar. Setelah belajar baru kita mengikuti yang lain. Tapi tadi benar, jangan sampai kita takut duluan. Ada Terkalahkan kesempatan, sama rasa takut, iya, ya, ada kesempatan langsung kita coba. Ada kesempatan kita coba. Ada A, kita harus coba. Ada B, kita harus coba. Seperti itu. Supaya apa? Supaya kita menjadi seorang yang terbentuk gitu ya, terbentuk dari mentalnya, tadi kan terbentuk dari pola pikirnya, pengalamannya gitu. Jadi kita menjadikan diri kita sendiri itu sebagai seorang yang much better gitulah, yang luar biasa gitu ya, untuk menghadapi dunia yang luar biasa ini tentunya. Seperti itu sih. Benar banget sih, menurutku juga gitu. Pokoknya jangan sampai potensi yang ada di diri kita itu dibiarkan terus-menerus vakum gitu ya. Betul. Karena biasanya masalah kita Gen Z dan lain-lain itu biasanya itu kayak merasa nggak punya bakat gitu biasanya ya. Biasanya ya. kayak merasa bakat aku kayaknya mengagumi bakat orang lain gitu ya. Biasanya kebanyakan orang bilang kayak gitu. Padahal pasti tiap-tiap orang punya bakat. Giliran mau atau tidaknya dia untuk mengembangkan bakat tersebut. Explore ya. Benar banget. Ya, Makanya betul. ada kesempatan kita coba gitu. Kesempatan kita coba. Itu tadi teman-teman Civika ya, dari narasumber kita. Tipsnya adalah yang pertama, kita jangan takut untuk mencoba dan selalu percaya diri bahwa kita itu bisa. Coba dulu ya bro Coba ya. dulu. Coba dulu Coba pasti dulu. nanti kita akan tahu. Ya betul sekali. Terima kasih Bro Imam dan Bro Rehan Sama-sama. telah menjadi pemateri di podcast kita yang luar biasa ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dan Amin, dengan amin. tema yang lain. Kemudian saya akhiri untuk tema yang ini, Student Life and Stories bersama Bro Imam dan Bro Raihan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,